kronologi, diakronik, dan sinkronik. Berpikir kronologi. Secara harfiah, kronologi berasal dari kata kros, yang berarti waktu, dan logos, yang berarti ilmu. Kronologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan kita untuk berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan sesuai dengan urutan waktu. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Contoh kronologis kedatangan Spanyol dan Portugis ke Indonesia. A. Tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque. B. Tahun 1512, Portugis telah berhasil menduduki Maluku. C. Tahun 1521, Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian de Cano. D. Tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa yang berisi pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Berpikir diakronik. Pengertian diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batas waktu. Pengertian diakronik dalam peristiwa sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari kata syan yang artinya dengan, dan kros yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik merupakan suatu kegiatan mempelajari sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Konsep ruang. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap peristiwa sejarah yang terjadi pasti berada pada suatu tempat atau ruang. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep waktu. Waktu dalam sejarah merupakan sesuatu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya. Gerakan ini menimbulkan perubahan bagi kehidupan manusia secara positif maupun negatif. Di sisi lain, John Dewey pada tahun 1959 memaparkan bahwa penulisan sejarah harus mencakup masa lampau dan sekarang. Konsep keberlanjutan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Konsep perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut menjadi peranan penting di dalam sejarah dan pembelajaran sejarah. Mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan, sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dalam perkataan, saya minta maaf. Terima kasih.